Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadz Turi di pembelajaran online Akidah Akhlak pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 1? Semoga semua diberi kesehatan dan semangat untuk terus belajar di rumah. Oke, kita lanjut saja ya. Kemarin kita udah belajar tentang sopan santun terhadap orang tua. Nah, terus kita hari ini akan belajar sopan terhadap guru. Kenapa kita harus sopan kepada guru atau ustadz ustazah ya? Nah, kita akan cari tahu bareng-bareng ya. Orang yang berjasa kepada kita selain orang tua adalah guru. Jadi guru atau ustadz ustazah kalau misalnya ke sekolah yang mendidik ustadz ustazah, yang mengingatkan ustadz ustazah. Jadi kita harus sopan dan santun pada ustadz dan ustazah, sebagaimana kita juga sopan dan santun kepada orang tua. Nah, guru mendidik kita setiap hari, guru meluangkan waktunya untuk mengajari kita, guru mengajari bagaimana cara menulis yang baik, cara berperilaku yang baik, mengajari kita berhitung, bertutur kata yang baik. Seseorang bisa menjadi pintar, bisa meraih cita-citanya yang diinginkannya karena bimbingan seorang guru. Nah, Ustadz juga dulu kayak gitu. Sebelum Ustadz bisa mengajar, Ustadz diajarin juga sama Ustadznya Ustadz. Ustadz belajarin matematika, belajarin bahasa Indonesia, bagaimana cara membaca, menulis. Kalau Ustadz dulu nggak belajar, mungkin Ustadz nggak bisa ngajar juga anak-anak kelas 1 atau kelas-kelas yang lain. Jadi, maka dari itu kita harus sopan dan santun dengan ustadz dan ustazah atau guru-guru kita yang sudah mengajari kita berbagai macam ilmu. Nah, beberapa alasan kita harus bersikap ramah. Nah, kenapa kita harus bersikap ramah dan sopan pada guru? Pertama, orang yang mendidik kita, yang mengajarkan kita macam-macam, akhirnya kita bisa jadi anak yang pintar, bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Itu juga berkat ustadz ustazah kita yang membimbing kita. Terus yang kedua, mengajari kita tentang kebaikan. Nah, sering diingatkan agar misalnya rajin mengaji, rajin sholat tepat waktu dan sebagainya, yang mengingatkan kita dengan kebaikan. Apalagi sekolah, nah, ayo sholat, ayo sholat zuhur, ayo sholat duha. Nah, semuanya diingatkan agar menjadi anak yang baik. Dia diingatkan kepada kebaikan. Terus yang ketiga, menjadikan kita anak pintar karena kita diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu mendoakan kita agar menjadi anak yang baik. Jadi ustadz-ustadzah itu selalu mendoakan semua murid-muridnya agar nanti ke depannya bisa jadi anak yang soleh, bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua, bisa jadi anak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ustadz ustazah lihat anak yang mungkin tidak patuh pada ustadz ustazahnya, saat ustadz ustazahnya mengingatkan, ustadz ustazahnya juga sedih karena pengennya semua anak-anak muridnya bisa jadi anak yang sukses, bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua, bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi apapun yang kita diingatkan misalnya sama ustadz ustazah, kita dengarkan, kita kerjakan dengan baik, dengan ikhlas, agar kita juga dapat manfaatnya. Kalau kita ngerjakannya juga sambil marah-marah, itu nggak bakal dapat manfaatnya. Kita nggak tahu apa maksud ustadz ustazah kok bisa nyuruh kita seperti itu. Nah ya, jadi kita harus sopan dan santun dan ramah pada ustadz dan ustazah atau guru-guru kita ya. Nah, terus setelah kita belajar ini, anak-anak kelas 1 harus bisa bersikap baik dan sopan terhadap guru atau ustadz ustazahnya, senantiasa mematuhi nasihat guru atau ustadz ustazahnya, dan jaga ketertiban di sekolah. Nah, walaupun sekarang belajarnya di rumah, tertiblah untuk belajar ya, untuk bisa materi yang diajarkan oleh ustadz ustazah. Kalau misalnya tidak paham, ditanyakan ke ustadz ustazahnya. Insya Allah nanti ustadz ustazahnya
jawab agar bisa paham apa yang dijelaskan oleh ustazah. Nah, terus untuk tugasnya nanti Ustaz screenshot ya untuk tugasnya. Hanya ada 5 soal. Oke, setelah ini Ustaz akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.